IDW. Ya berapa Om? 11.5. 11.5. Iya. Tadi hari ini Masih Nah teman-teman, gua sudah berada di pit berapa ini? Pit berapa ini? Pit 30. 30. Bersama Om Bidoy dari teman-teman KLR Racing. Iya, benar. Yang rencananya motor di depan kita ini apa ini? Ninja New. Ninja 2018 dia. Yang akan ikut di DW. Kelasnya EPPA SBK 2,5. EPPA SBK 2,5. Jadi Superbike, basicnya Superbike 2,5, tapi sudah bebasan. Gitu. Tadi Om, sebelum gua konten ini, tadi gua sempat ngobrol bahwa ini sudah di bore up berarti Om. Udah, karena berarti nggak jadi 2,5 dong Om? Enggak, karena dia EPPA itu bebas. Jadi basicnya aja motor SBK 2,5 basicnya. Tapi ini EPPA-nya. EPPA-nya bebas gitu. Kalau boleh tahu Om buat hari ini motor ini spesifikasinya sama persis dengan yang terakhir atau udah berubah total? Sama, nggak ada yang dirubah. Kalau silinder? Sama, nggak ada yang dirubah. Cuman emang sekarang lagi nyeting buat biar time-nya lebih kecil lagi dikit aja lah, 0,2 mungkin 0,3 gitu. Terakhir kemarin di IDW. Ya berapa Om? 11.5. 11.5. Iya. Tadi hari ini Masih 11.5 juga. masih 11.5. Iya. Best time-nya dia 11.5 itu. Waktu itu sih yang naik bukannya si Fahri Komeng, karena Komeng si Fahri Cil lagi berhalangan, jadi joki Jawa dia biasa. lah. Lalu Om tadi bilang ada kendala di kampas kopling. Hangus, iya. Itu apa namanya? Memang kampasnya belum sempat diganti? Apa Belum, memang? dari pas balap IDW berarti udah nyeting 3 kali. Iya, udah Kalau kita kayak ganti. seperti itu, Om. Sama gini nih Om. Iya. Ini kalau boleh di apa namanya ya? Review. Ya, sedikit diterangkan begitu Om. Iya. Dari standarnya dia, Iya. apa saja yang dirubah Om? Pasti ukuran klep dilebarin ya, terus noken as, terus sudut triangle, porting gitu, terus bore up sih pasti kalau bore up. Total cc berapa sekarang? Di atas 300. Di atas 300. 300. Jadi kalau misalkan lomba menang yang diseprot apa nih? Ini nggak ada sekrut. Oh, nggak ada? Karena EPPA bebas, sebebas-bebas. Iya. Yang penting basicnya mesin ATPM SBK 2,5, R25 CBR Ninja gitu. Memang kelasnya mereka lah ya. Iya, kelasnya mereka. Terus gini Om, Iya. kalau teman-teman yang lain Iya. di Ninja gitu, Iya, 2 tak gitu ya. itu kan rata-rata frame-nya berubah jadi almu, Iya. supaya jadi ringan. Iya, apalagi FFA. Iya, benar-benar ringan. Kalau Om sendiri ini dari Ini sih sasisnya, masih sasis bawaannya, karena mesinnya berat banget. Saya sih belum ada kayak builder rangka Almu itu yang belum mau kerja sama gitu. Saya sih pengennya ini bangun biar time-nya itu bisa 10 gede lah. tapi gini, kalau umpama yang mesin segede gaban gini Om dikasih frame almu, Nah itu. lewat nggak Om kira-kira? Maksudnya jadi rigidnya hilang nggak Om? Maksudnya nggak rigid gitu? Nah kembali lagi ke segi rancangnya sih ya, sebenarnya kembali lagi. Jadi kalau emang kita hitung matang pasti enggak sih gitu. Paling kita bikinnya banyak pelat yang tebelnya, bukan bulat mungkin. Ini bobot rangkanya aja berapa sih Om? Om pernah timbang nggak? Nggak pernah, tapi dia bobot standar motornya aja 170. Udah ngalang-ngalain udah ngalang-ngalain Ninja yang 2 tak 155, ini cuma 128. Ini 170 belum sama orang. Berarti kalau sama orang 170 210-an kali ya? 220-an. Ya mungkin iya sekitar segitu. Makanya ini udah diringkas-ringkesin, udah dikecil-kecilin. Tapi ini dari rangka berubah di apa? Ada yang dipotong kah? Ada yang belakang doang diturunin dia. Iya, Karena kemarin dia terlalu nungging. Iya. Frame-nya. Iya, terus sama armnya di belakang pakai punya ini, King. Supaya apa Om? Ringanin. Bukan perkara lebih panjang? Bukan, ringan jauh banget motongnya. Terus itu rangka sama sok depan. Sok depan udah pakai FU. Ini kalau saya salah tolong dikoreksi ya Om. Iya. Biasanya teman-teman kalau yang pakai rangkanya Almu, Iya. dia berusaha malah supaya traksi bannya itu gigitnya lebih baik, maka si armnya itu justru dikasih lebih berat. Ini Om malah Om buat lebih ringan. Ringan karena ini motornya saya nguranginnya beratnya di situ gitu. Nyolongnya di situ. Karena rangkanya belum niat sih habis ini ntar mau bikin rangka yang spesial lah gitu. Tetap dari besi biar kuat. Cuman nyari motong 5 kilo kayaknya, ke 5 kiloan. Mangkas 5 kilo. Iya. 5 kilo itu kalau perkiraan Om ngurangin 0 berapa Om? 0,3 kali, 0,2 mungkin 5 kilo ya? Iya bisa gitu. Ngaruh banget. Keren ya? Ini tadinya itu masih body standar. Begitu saya ganti rangka gini langsung turun 1 detik.
Sedetik. Bukan 0, lagi. Tadinya 12,5 pakai bodi standar. Langsung sedetik pakai gini. Asli sedetik. Itu gimana sih maksudnya? Gara-gara aerodinamisnya apa bobotnya? Bobot. Emang dia punya bajunya dia berat banget ya? Berat banget. Tankinya aja pokoknya turunnya sedetik kemarin itu. Terakhir ini motor 12,5 waktu event 2021 kalau nggak salah. Iya. 12,5 belum body gini. Terus 2000 kemarin terakhir ngikut yang 2022 itu langsung saya potong gini semua langsung sedetik 11,5. Lihat ngap. Itu TB-nya memang aslinya udah begitu, Om? Aslinya dangak atas ya. Emang udah begitu ya? Dangak atas. Apa kalau di anak-anak Don't crap. Iya, itu memang udah begitu. Udah. Dari sananya. Dari sananya dia basicnya begitu. Ternyata kalau memang spesifikasi dasarnya motor dia dikategorikan SE bukan, Om? Bukan ya? Sport touring malah masuk ke dia. Oh, sport touring ya? Iya. Karena dia produksi massal berarti. Massal. Tapi kok dari bentuk TB-nya aja udah bentuk. Emang sebenarnya ini basicnya bisa motor kencang banget gitu. Kan Asian Road Race AM Padli juara 1. Ini mesin ini AM Padli juara 1 Asian Road Race. Sama gini, Om. Itu dari TB-nya memang nggak ada yang dimodif. TB modif. Velonya aja. Enggak, ininya udah digedein. Apanya, Om? Biasa digedein butterfly-nya. Oh, remer. Poin-poinnya dalam dalam. Iya, udah gede. Itu udah. Kalau di metik-metik kan 30-an ini berapa? Ini udah 38 satunya ya. Berarti kanan kiri 38. Dia gini. Oh, nggak ada injektor yang secondary nggak sih, Om? Nggak ada. Berarti ini masih bawaan. Saya lebih percaya injektor bawaan. Iya ya. Belum ada tambahan ya, Om ya? Kan ada kadang suka nambahin di sini atau nambahin bener di itunya, Om. Enggak, saya lebih senang bawaan karena dia bawaannya dia udah langsung dekat di sini, Bang. Udah langsung dekat ke intake. Dekat banget. Iya ya. Iya. Jadi kayaknya nggak perlu lagi gitu ya? Iya, karena ada bawaannya. Om, pengapian pakai eraser. Iya. Eraser yang memang biasa dipakai di motor-motor bebek. Iya, super. Yang pakai super ya. Super 2 kalau salah, iya. Dia ini, Om, apa namanya ya? Pengembangan teknologinya kalau menurut Om ini meskipun dia udah FFA, iya, tapi kayaknya masih bisa di-push lagi begitu, Om. Banget. Ya kan? Iya. Bahan bakar kapan? Sekarang masih bensol saya. Piston yang Highcom itu kan di sini nggak ada yang jual ya, aftermarket pasti ke bule. Ini kesulitannya apaan sih, Om? Ngerjain motor begini, Om? Yaitu spare part racingnya. Kayak cam tadi udah bikin sendiri. Omnya bikin sendiri camnya. Iya. Maksudnya, kan kalau kayak misalkan cc yang lebih besar dari ini, iya, dia malah dua gelondongan misalnya dari luar gitu. Iya, beli satu set tuh, gitu. Pakai play gitu kan. Ini Om malah buat sendiri. Karena kemarin itu kondisinya cam yang standar itu atau yang beli motornya bawahnya terlalu liar, jadi joki nggak mau. Nah ini saya bikin smooth bawahnya dari nokenas saya. Dari nokenasnya? Karena torsinya kemarin motor baru jadi aja udah 43 torsinya itu. Ini segede gini HP-nya berapa, Om? Udah hampir 60 lebih. Hah? 60-an. Ya? Karena bawa berat ya. Torsi kemarin sih di angka 40-an. Kayaknya mah ya kalau rangkanya mah kagak, kalau misalnya bobotnya nggak sebesar ini gitu. Waduh, dengan torsi 60 makanya mah bisa main yang 402 FF mungkin. Iya. Terus gini lagi, Om bikin cam itu pesen apa Om bener-bener ngalah sendiri? Bener ngalah sendiri. Iya, builder sendiri. Termasuk yang itu juga yang hijau, gitu kan? Itu juga? Itu sama. Nah itu batasan maksimalnya bor apa 300. Kelasnya? Kelas open, body standar, apa kecil gitu. Kalau ini ngikut 300. Berarti ini cuma beda cc doang dong? Beda cc. Pakai eraser juga kan? Kalau ini piggyback pakainya. Oh gendong. Iya. Gendong. Iya. Karena Ninja yang ini erasernya rada susah. Emang? Nggak ada kayaknya, hampir nggak ada. Adanya yang itu tuh Ninja New. Kan gini, Om, teman-teman saya tuh anak metik. Iya. Biasanya mereka tuh nginjek gitu, maksudnya ecunya di apa namanya istilahnya, ya diinjek, di remap gitu. Nah kalau yang segede gini nggak bisa, Om?
Bisa, cuman kan kalau remap itu jatuhnya kita maintenance-nya, kita beli alatnya tuh. Dan beli alatnya tuh mahal. Kalau eraser kita sekali beli langsung dapat software. Oh. Dan biasanya remap itu udah ada kerjaannya, jadi kayak seseorang tuh Si udah A ngerjainnya gitu. nge-remap aja. Nah dia punya alatnya, nggak hanya software ya, punya alatnya. Kabel datanya kan beda-beda. Ya, apa namanya? Portnya ya? Iya, Portnya. portnya, iya. Berarti gini, kalau misalkan ada orang yang bisa, udah ada belum sih Om yang bisa nge-remap ecu-ecu dia? Oh banyak banget. Oh, udah ada? Di Indonesia tuh banyak banget. Udah ada. Udah banyak. Bukankah itu jadi lebih apa ya? Eraser nih kalau tahu sendiri Om, eraser mahal kan Om. Tapi kan kita sekali beli udah tinggal dapat software. Tapi kalau remap nih, kalau kita nge-remap sekali nih, terus kita nggak cocok, kita manggil lagi orangnya. Secara fungsi setelah di remap atau pakai eraser itu sama nggak Om maksudnya? Outputnya kerjanya gitu sih. Pasti beda. Beda ya? Makanya kita kalau saya, kalaupun remap atau mapping pasti di dyno saya. Nggak mungkin di jalanan, kalau udah resikonya gede. Dyno yang paling angka pasti. Kan enak kelihatan datanya. Data. Jadi kalau turun naik, ya udah kita ambil data yang paling tinggi aja. Kayaknya gue masih kurang puas sebenarnya. Nanti gue main aja ke bengkelnya. Iya. Thank you Om. Boleh Om ya? Iya. Boleh ya? Iya, boleh. Assalamualaikum.